Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak ibu semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Ini di kelas 10 untuk belajar fikih ya sekarang. Iya, Bu. Oke. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Riza, Bu. Benar ya benar. Riza, Bu. Oke, Riza silakan pimpin doanya dulu Riza. Baik Bu, baiklah sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya silakan untuk baca Qurannya. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi dan juga bacaan ayat Al-Qur'annya itu membuat pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Amin. Nah, di sini adakah anak-anak yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Gusti, Febri. Banyak yang tidak hadir ya. Nah, untuk yang Gusti, kenapa Gusti tidak hadir? Izin, Bu. Oke, Gusti izin. Kalau Lina? Sakit. Sakit. Kalau Febri? Alfa. Febri Alfa. Oke, berarti dari yang tiga itu hadir semuanya ya seluruhnya. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah video kepada anak-anak Ibu. Silahkan anak-anak Ibu tonton videonya ini. Sampai suatu hari Febri mengalami kesulitan dalam belajar. Kamu kenapa kan? Aku bingung. Bingung kenapa? Mau tak belajar? Mungkin itulah video yang dapat kita tonton pada pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran. Siapa di sini anak-anak Ibu yang bisa mengambil kesimpulan dari video kita tadi? Apa? Kalau dari video yang kita tadi, waktu tersebut kita boleh bersama-sama kalau mudah dan kita semangat mengerjakan. Oke, kasih apa dulu tadi? Nah, jadi di sini kalau kita itu memiliki sebuah cita-cita, maka kita harus belajar. Jadi tidak hanya cita-cita kita tinggi, kita ingin menjadi dokter, tapi Tidak ada tidak ada usaha, malas-malasan, tidak mau belajar, yang nantinya akan membawa kita tidak tercapai yang cita-cita kita itu. Oke? Nah, di sini apakah ada masih pada semangat? Semangat ya? Oke. Nah, di sini silakan semuanya berdiri dulu. Karena kita akan melakukan sebuah permainan ataupun ice breaking. Di mana ice breaking itu adalah kata guru. Nah, di sini kata guru pegang mata. Pegang telinga. Rizky, kenapa Rizky tidak fokus? Nah, kata. Oke, kita ulangin ya. Rizky tidak fokus. Kalau guru kira baru kira namanya. Tidak terkira Rizky karena kata guru. Oke. Nah, kata guru pegang mata. Pegang telinga. Oke, Rizky masih tidak fokus. Kita ulangi sekali lagi terakhir. Kata guru pegang kaki. Kata guru pegang hidung. Pegang telinga. Oke, semuanya sudah fokus. Tapi harus tutup kelas semua. Baiklah, karena semuanya sudah fokus. Nah, pasti sudah bisa mengingat apa pembelajaran kita sebelumnya. Taharah. Oh, Apa ini? Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang baca lihat ini. Tentang apa ini? Konsep fikih dalam Islam. Benar sekali, konsep fikih dalam Islam.
Di sini kita akan mencapai yaitunya harus mengetahui konsep fikih dalam Islam, lalu dari periode Rasulullah sampai kepada periode kemunduran fikih itu sendiri. Nah, menurut anak-anak ibu semua, apakah kalau pada proses kemunduran fikih, kan itu terakhir proses periode kemunduran fikih, apakah itu berarti fikih itu tidak ada sampai sekarang? Ada. Ada atau tidak? Ada. Masih ada berarti. Nah, kalau masih ada, apa contohnya kalau fikih ini masih ada dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini? Wudu. Fikih ibadah dulu. Oke, fikih ibadah. Konsep dan sejarah perkembangan fikih. Nah, tadi ada yang mengatakan tentang fikih ibadah. Coba anak ibu Pia, apa contohnya fikih ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari? Melaksanakan sholat. Tata cara wudu. Oke, terakhir sholat, wudhu, selain itu apa lagi? Coba yang lagi bantu, Rizky. Oke, bisa puasa. Berarti di sini fikih itu masih cukup hanya ibu yang membacakan soal dan nanti anak-anak ibu semua. Nah, kita akan mulai pada keseluruhan awal ini. Yang nomor 1 akan dijawab oleh Rizky Riza, nomor 2 Allah, nomor 2 siapakah yang dianggap sebagai bapak fikih dalam Islam? Oke. Selanjutnya, sahabat yang dikenal sebagai ahli fikih dan sering bertanya kepada Rasulullah siapa ialah? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Terakhir, iya, mazhab yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran sahabat Abdullah siapa? Mazhab Maliki. Tujuan kita apa sih? Kenapa sih kita harus mempelajari konsep dan sejarah perkembangan fikih ini? Nah, di mana tujuannya yaitu yang pertama, kita itu harus bisa menganalisis konsep dari perkembangan konsep fikih itu sendiri. Ingat, langsung kelompok saja tidak masalah kan? Yang semuanya sendiri, lalu Rizky berdua. Oke, berarti kelompok 1, kelompok 2, 3 Ila, 4 Ila, dan terakhir adalah Pia. Di mana bisa kalian ibu semua melihat di mana tugasnya yaitu kepada kelompok 1 membuat mind mapping tentang konsep fikih dalam Islam serta membuat videonya. Nah, mohon maaf itu ternyata ada kesalahan. Di sini ternyata 6 kelompok, jadi satu orang membuat satu tugas ya. Nah, di sini tidak hanya diberikan tugas, tetapi ada panduannya. Karena ibu mau panduannya yang video atau PPT? Video. Dua-duanya. Oke. Salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan. Nah, karena kita sudah menonton videonya, maka kita kabulkan juga ya permintaan teman-teman yang minta PPT tadi. Di sini kita akan melihat PPT-nya tentang konsep fikih itu sendiri. Nah, disilakan untuk diperhatikan ya para anak ibu semua. Nah, itu adalah pengertian fikih. Jadi, fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau apa yang kita kerjakan yang Awal pertumbuhan fikih, yang keempat periode keemasan, yang kelima periode tahrij dan tarjih dalam masa fikih, yang keenam periode kemunduran fikih. Oke, ada 6. Coba yang pertama baca ke tugasnya masing-masing tadi. Gimana tugasnya sudah diketahui kan? Apakah masih ada yang lupa dengan tugasnya? Nah, disilakan untuk membuat tugasnya. Di mana bisa dilihat ataupun diakses buku fikih MA kelas 10. Di situ ada pembahasannya. Atau ibu kirimkan saja materinya ya. Ada ibu. Nah, atau lihat saja di depan juga boleh. Biar tidak terkadang kan anak-anak ibu ini disuruh melihat materi di HP, malah main yang lain. Nanti lihat IG, lihat TikTok dan yang lainnya. Jadi lihat saja materinya, dikasih waktu selama 5 menit untuk membuat tugasnya. Oke.
benar sekali apa yang telah disampaikan ataupun dipresentasikan oleh anak-anak ibu semuanya. Di mana tadi ada rogoh yang pertama yaitu menyampaikan tentang sejarah kalimat fikih ataupun periode Khulafaur kan. Nah, memang benar bahwasanya periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad itu sudah masuk kepada periode Al-Khulafaur Rasyidin, di mana tadi kelompok 1 membahas yaitu tentang periode Rasulullah. Nah, periode Rasulullah itu tentu saja dimulai dari Rasulullah hidup sampai wafatnya Rasulullah. Jadi kita sudah dibahas apa-apa saja yang telah kita pelajari. Jadi di sini apa saja dari pembagian dari sejarah ini? Yang pertama periode siapa? Rasulullah. Oke. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan kenapa yang ketiga ini baru periode awal pertumbuhan fikih, sedangkan dalam sejarahnya itu sudah ada periode Rasulullahnya. Nah, jadi apa maksud dari periode awal pertumbuhan fikih ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan Allah. Karena pada periode awal pertumbuhan fikih ini munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dan daerah yang lain. Oke, nah benar apa yang dikatakan Allah, karena adanya perbedaan maka dilakukanlah bangka seolah jadi periode awal pertumbuhan fikih kembali. Padahal kan fikih itu sudah ada sejak periode Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini kita sudah melaksanakan pembelajaran kita, dimulai dari konsep fikih itu sendiri. Tadi kan dikatakan bahwasanya fikih itu sangat memerlukan. Tadi dikasih contoh, ada apa tadi? Fikih ibadah, puasa, sholat, dan juga yang lainnya. Jadi di sini siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan kepada Ananda Gila. Dengan belajar konsep dan sejarah perkembangan fikih ini, kita mengetahui bagaimana perkembangan fikih pada periode Rasulullah, periode Khulafaur Rasyidin, dan awal pertumbuhan fikih serta periode keemasannya, serta periode tahrir, tahrij, dan tarjih dalam mazhab fikih dan periode kemunduran fikih tersebut. Nah, benar sekali. Dimulai dari kenapa kita harus mempelajari konsep fikih itu sendiri dan juga kita harus mengetahui sejarah perkembangan fikih. Karena kalau kita tidak mengetahui hal tersebut, maka kita akan berpikiran, oh memang fikih itu dari Rasulullah. Jadi di sini tadi kita melakukan tes kemampuan awal. Nah, pada terakhir ini juga akan dilakukan tes evaluasi akhir, di mana anak ibu telah dikirimkan link di grup. Silahkan buka HP-nya. Ibu harus lihat ya kalau buka HP ini, jangan-jangan nanti membuka IG. Nah, Rogo sudah bisa buka. Ini kalau bagi anak ibu tadi yang mendengarkan penjelasan dari ibu dan juga dari teman-temannya, ibu yakin bisa mendapatkan nilai 100. Sudah selesai anak ibu? Sudah. Nah, di sini ibu membutuhkan kejujurannya. Karena apa? Karena ibu juga harus menilai kejujuran anak-anak ibu semua. Walaupun nanti ibu akan mengecek lagi siapa yang tidak jujur, tapi di sini ibu membutuhkan kejujurannya dulu. Rizky, berapa nilai Rizky? 85. Riza? 80. Rogo berapa ya nilai si Ila ini? Ila berapa? 100, Bu. Oke, Ila 100. Tia? 90. Nah, Masya Allah sekali, sangat tinggi-tinggi nilai anak ibu semua. Tapi nanti ini ibu cek lagi ya, kalau kedapatan berbohong, nah itu konsekuensinya akan lebih tinggi lagi. Nah, karena di sini sudah kita lakukan tes evaluasi akhir dan anak ibu sudah mendapatkan jawabannya. Di sini kan itu bisa dilihat skornya. Jadi nanti evaluasi lagi di rumah ya, karena ibu sudah mengirimkan di link itu kunci jawabannya juga. Nah, untuk yang terakhir, disilakan kepada anak-anak ibu melihat pada buku di halaman 22 itu filenya juga sudah ibu kirimkan, tapi di sini kan kita bisa melihat ringkasan ada kata fikih, lalu ilmu fikih, dan juga ada periodisasi fikih. Nah, disilakan kepada anak-anak ibu sebagai tugas ataupun tugas PR-nya, yaitunya mengembangkan kemampuan literasi dengan ringkasan menggunakan bahasa sendiri berpedoman pada ringkasan tersebut. Jadi jangan disalin ya ringkasannya, tetapi berpedoman dari ringkasannya menggunakan bahasa sendiri. Nah, mungkin hanya sekian
materi kita pada hari ini. Untuk yang minggu depan itu kita akan mempelajari tentang sholat. Jadi anak-anak ibu silakan nanti dilihat di buku yang telah ibu bagikan, itu ada materi sholat. Jadi sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kepada anak-anak ibu untuk membaca doa kafaratul majlis. Semoga dengan materi kita ataupun pembelajaran kita pada hari ini itu anak-anak ibu semua lebih meningkatkan lagi ibadahnya dan juga lebih mengetahui dan lebih memahami lagi bagaimana konsep dan fikih tersebut. Dan juga dari video tadi jangan bermalas-malasan lagi ya. Ini tadi ada teman kita yang alfa kan, nah itu kita tidak tahu alasannya apa, tetapi jangan sampai kita itu hanya alfa tidak tahu alasannya yang tidak jelas, oke? Dan mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.